Kementerian Agama marah. Penerbangan haji oleh Garuda banyak telat dan ada perubahan slot 46 kloter jamaah haji reguler tahun 2024. Ini dosa atau kesalahan penerbangan haji Garuda. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Setelah melewati proses ibadah haji dan tinggal sekitar 40 hari di Arab Saudi, secara bertahap jamaah haji reguler Indonesia tahun 2024 kembali ke tanah air. Namun, ujian kesabaran jamaah haji belum berakhir. Jamaah haji reguler gelombang pertama yang sudah rindu kampung halaman harus kembali lagi ke Madinah, lewati perjalanan darat 6 jaman dengan bus untuk menempuh jarak hampir sekitar 500 km. Loh, kok kembali lagi ke Madinah? Apa kangen mau ziarah lagi ke Masjid Nabawi? Jamaah bukan mau ziarah, tapi kembali lagi ke Madinah karena 46 kloter jamaah kembali pulang ke debarkasi masing-masing di Indonesia lewat Madinah. Padahal biasanya jamaah haji gelombang pertama datang lewat Bandara Madinah dan kembali ke tanah air lewat Bandara Jeddah. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa terjadi perubahan rute penerbangan kepulangan jamaah haji reguler 2024? Spirit Haji Mabrur pernah menyajikan penyebab keterlambatan dan insiden penerbangan haji saat keberangkatan jamaah. Kali ini, Spirit Haji Mabrur menyajikan 10 dosa dalam tanda petik atau masalah dalam penerbangan haji Garuda. Rute penerbangan berubah. Sebanyak 46 kelompok terbang atau kloter jamaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang pertama berubah rute penerbangan kepulangan. Sekitar 20.000 jamaah yang seharusnya pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah harus pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menjelaskan, kontrak kerja Garuda dengan Kemenak sudah dilakukan sejak awal. Dalam kontrak tersebut sudah diatur rute penerbangan jamaah, baik gelombang 1 maupun gelombang kedua. Gelombang 1 jamaah pulang melalui Jeddah dan gelombang 2 melalui Madinah. Repot, 46 kloter jamaah gelombang 1 malah balik lagi ke Madinah menempuh perjalanan darat cukup jauh dan melelahkan untuk pulang ke tanah air. Tidak dapat slot time. Garuda Indonesia gagal mendapat slot time di Bandara Jeddah. Saiful heran Garuda malah beralasan dengan perubahan kebijakan Saudi. Jadi perubahan slot 46 kloter itu ya karena Garuda lambat dalam proses koordinasi dengan otoritas Saudi. Ditambah lagi ada pesawat yang tidak siap terbang, ujar Saiful seperti dilansir Kemenak. Saiful membantah klaim Dirut Garuda Indonesia bahwa kegagalan mendapat slot time karena ada perubahan kebijakan Arab Saudi. Terkait perubahan rute kepulangan 46 kloter, sejak awal Garuda Indonesia memang telat dalam mengajukan jadwal penerbangan ke Gaza, tegas Saiful.
Keterlambatan pesawat. Kurang sigapnya kinerja Garuda diperparah dengan masalah keterlambatan pesawat atau delay. Delay sampai 12 jam tanpa pemberitahuan yang semestinya. Semua diinfo secara mendadak. Bahkan jamaah sudah naik bus dari hotel menuju bandara, baru diinfo kalau pesawat terlambat, ujar Saiful. Sepekan pemulangan jamaah haji, Garuda telah mengangkut 50 kloter. Dari proses itu, setidaknya delay penerbangan lebih dari 2 jam dialami 7 kloter. SOC 6, UPG 2, KNO 2, KNO 3, CKS 8, PDG 3, dan SOC 16. Paling parah menimpa jamaah kloter 3 embarkasi Kuala Namu yang delay 12 jam 30 menit. Dampak layanan jamaah. Perubahan rute penerbangan dan delay berdampak sistemik karena terkait hotel transit. Hotel transit ini sudah ada kloter berikutnya yang akan menempati hotel yang sama. Akibat masalah Garuda ini, akhirnya jamaah yang dirugikan. Perubahan kepulangan ke Madinah berimplikasi pada penambahan biaya. Siapa yang menanggung? Jamaah kecewa dan lelah. 358 jamaah dari kloter 3 embarkasi Kuala Namu kecewa. Harus menunggu penundaan keberangkatan hingga lebih dari 12 jam. Padahal jamaah dari Kabupaten Mandailing Natal ini sudah sempat diberangkatkan dari hotel sejak Selasa, 25 Juni 2024 siang. Garuda yang akan membawa jamaah ini dijadwalkan tertunda hari Rabu pagi sekitar pukul 6.45 waktu Arab Saudi. Jamaah menyesalkan keterlambatan penerbangan kepulangan ke tanah air. Selain harus menunggu lama, para jamaah yang menginap di Hotel Taiba Suite juga tidak bisa pulang tepat waktu. Apalagi sebelumnya saat berangkat ke Tanah Suci bersama Garuda, rombongan juga mengalami penundaan keberangkatan. Merepotkan jamaah lansia. Dari 46 kloter jamaah gelombang pertama yang pulang melalui Bandara Madinah, tidak seluruh jamaah berasal dari 13 debarkasi. Jamaah berasal dari debarkasi Banjarmasin 4 kloter, Balikpapan 1 kloter, Medan 6 kloter, Padang 3 kloter, Ujung Pandang 7 kloter, dan terbanyak Solo 24 kloter. Padahal banyak dari jamaah haji ini tergolong lanjut usia, lansia, risiko tinggi risti, dan penyandang disabilitas. Cari-cari alasan. Sebelumnya, jamaah kelompok terbang 2 embarkasi Kuala Namu mengalami delay hingga lebih dari 5 jam. Jamaah kecewa karena sudah diberangkatkan dari hotel sejak pagi. Apalagi jamaah ini lelah setelah menempuh perjalanan dari Mekkah ke Madinah. Menurut Saiful, Garuda Indonesia beralasan keterlambatan pertama terjadi karena adanya larangan terbang disebabkan suhu panas pada runway Bandara Madinah. Sementara alasan keterlambatan kedua karena adanya pengecekan bodi pesawat yang penyok saat mendarat di Madinah. Informasi adanya perubahan jadwal terlambat disampaikan. Perubahan jadwal disampaikan dalam 2 kali pemberitahuan. Terkesan Garuda mengulur waktu keterlambatan untuk menghindari kompensasi, ujar Saiful. Merepotkan petugas haji. Info mendadak delay tentu merepotkan petugas haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Nasrullah Jasam, meminta maskapai Garuda dan Saudia agar kooperatif ketika ada delay. Karena ketika ada delay,
tentu yang bisa menjelaskan secara spesifik pihak penerbangan, bukan PPIH, cetus Nasrullah. Nasrullah juga mengimbau agar pihak maskapai dapat menginformasikan jauh-jauh hari jika ada keterlambatan atau perubahan jadwal penerbangan. Kalau alasan keamanan, kami akan bisa menerima, tetapi agar diinfokan jauh hari sebelumnya atau jauh sebelum take off, karena delay itu dampaknya bukan hanya keselamatan, tapi juga layanan lainnya. Kalau ada delay, itu menjadi tanggung jawab maskapai, ujar Nasrullah. Mengganggu jadwal kepulangan di debarkasi haji. PPIH di debarkasi asrama haji bekerja lebih ekstra untuk mengatur layanan jamaah. Keterlambatan kedatangan jamaah akan berdampak pada ketersediaan ruang kamar, terutama pada jamaah dengan banyak jamaah seperti debarkasi Makassar dan Solo. Perubahan jadwal dan keterlambatan kepulangan juga membuat keluarga jamaah was-was menunggu info. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mencatat 48 kali keterlambatan penerbangan haji 2024 dari 2 maskapai pada fase pertama. Garuda Indonesia mengalami 42 kali keterlambatan dan Saudi Arabian Airlines sebanyak 6 kali keterlambatan. Sampai 2 Juni 2024, on-time performance dari kedua maskapai 86,99% dengan rincian Garuda Indonesia 76,68% dan Saudi Arabian Airlines 96,51%. Selama 10 hari keberangkatan, Kemenak mencatat prosentase keterlambatan keberangkatan pesawat Garuda Indonesia mencapai 47,5%. Dari 80 penerbangan, 38 diantaranya mengalami keterlambatan. Bahkan rombongan jamaah haji dari kloter 5 embarkasi Makassar tertunda tiba di Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan kode GIA 1105 yang membawa 450 jamaah haji asal Goa harus putar balik ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena kerusakan mesin hingga mengeluarkan percikan api. Saiful Mujab berharap Garuda Indonesia fokus pada upaya perbaikan kinerja pada sisa penerbangan pemulangan jamaah haji Indonesia. Pastikan pesawat yang akan digunakan siap. Kru pesawat juga siap bertugas, sehingga potensi terjadinya delay penerbangan tidak terulang. Kasihan jamaah kalau Garuda delay terus. Keterlambatan kepulangan jamaah menjadi sorotan tim pengawas haji DPR. Tim WAS mempertanyakan kenapa Garuda tidak belajar dari pengalaman keterlambatan keberangkatan jamaah. Pemerintah harus tegur keras Garuda karena mereka dipakai setiap tahun melayani jamaah, kata anggota tim WAS DPR Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro. Nurhuda berpendapat persoalan ini berimplikasi terhadap banyak hal. Kendati jamaah haji menerima kondisi tersebut, Nurhuda mengingatkan jangan sampai doktrin keikhlasan yang selalu diberikan kepada jamaah kita jangan kemudian diikuti dengan pelayanan yang kurang maksimal. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengklarifikasi soal keterlambatan pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Keterlambatan ini disebabkan penyesuaian jadwal penerbangan pada fase pemulangan jamaah ke tanah air. Garuda Indonesia memulangkan 109.156 jamaah haji dalam 586 kloter ke tanah air pada 2024.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra menyampaikan, Garuda Indonesia telah melaksanakan koordinasi bersama stakeholders pelaksanaan haji jauh-jauh hari. Itu sudah beberapa waktu lalu kita nggak dapat slot di Jeddah, kata Irfan. Dari negosiasi bersama pihak Gaca, slot Garuda di Bandara Madinah yang semula 68 menjadi 46 slot penerbangan. Menurut Irfan, tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa catatan krusial keterlambatan penerbangan pada kepulangan sejumlah kloter menuju tanah air. Untuk itu, Garuda menyampaikan permohonan maaf kepada para jamaah haji yang terdampak atas penyesuaian jadwal penerbangan pada fase pemulangan, termasuk kepada berbagai stakeholder layanan haji, utamanya Kementerian Agama. Garuda Indonesia berupaya meminimalkan polemik berkepanjangan dan lebih fokus untuk memastikan percepatan dan kelancaran tindakan-tindakan perbaikan. Kami akan terus meningkatkan operasional untuk menjaga aspek ketepatan waktu layanan penerbangan haji, cetus Irfan. Selain itu, Garuda menjanjikan kompensasi beraneka fasilitas kepada 20.000 jamaah haji sebagai permohonan maaf atas dampak maskapai plat merah mengubah bandara kepulangan haji. Terkait dengan dampak dari penyesuaian jadwal penerbangan, kami bertanggung jawab dengan menyiapkan fasilitas tambahan, kata Irfan. Irfan mengklaim jamaah haji akan mendapat akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang seluruh biayanya akan ditanggung oleh maskapai. Kami berikan kompensasi aneka jenis bagi yang terdampak, kata Irfan. Garuda Indonesia terus memastikan kelancaran operasi penerbangan pemulangan jamaah haji ke tanah air hingga 22 Juli 2024. Memang tidak mudah mengangkut lebih dari 200.000 jamaah haji reguler oleh dua maskapai. Duopoli penerbangan haji sudah bertahun-tahun dan belum ketemu maskapai lain yang berpengalaman. Harus ada investigasi dan solusi untuk penerbangan haji ke depan agar tidak banyak telat dan mengecewakan jamaah haji.